Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nabila Suryagina sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang topografi kedalaman laut yang akan dipresentasikan pertama oleh Kenny Triana. Kepada Kenny dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama terdapat latar belakang. Laut Mentawai merupakan bagian dari Samudra Hindia yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia. Topografi kedalaman laut merujuk pada variasi bentuk dan kedalaman dari dasar laut yang mencakup berbagai fitur seperti paparan atau shelf, depresi atau basin palung, elevasi atau rise ridge, gunung bawah air atau simon, dan terumbu karang. Topografi sedimen laut merujuk pada variasi dalam bentuk dan kedalaman dari sedimen yang terkumpul di dasar laut. Next. A. Topografi kedalaman laut Mentawai. Yang pertama yaitu continental margin terdiri dari continental shelf, yaitu dasar laut yang berhubungan langsung dengan benua, dengan lereng yang landai dan kedalaman kurang dari 200 meter. Yang kedua, continental slope, dasar laut yang berada di bawah continental shelf dengan kemiringan antara 20 sampai 50 derajat dan kedalaman hingga 1.400 sampai 3.000 meter. Yang ketiga, continental rise, yaitu peralihan dengan ocean basin dengan lereng yang lebih landai dan memiliki lapisan sedimen yang tebal. Yang kedua terdapat ocean basin yang mencakup yang pertama abyssal plain dan abyssal hill continental slope, yaitu bagian terbesar dari topografi dasar laut dengan abyssal plain yang rata dan abyssal hill yang lebih kasar. Yang kedua, submarine ridge, dasar laut yang dangkal dan panjang memisahkan laut yang dalam. Yang ketiga, trough atau palung laut, dasar laut yang sangat dalam dan sempit, mirip dengan lembah. Yang keempat, simun, gunung berapi yang muncul di dasar laut, namun puncaknya masih di bawah permukaan air. Baik, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kami. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cika Ramadhani. Kepada Cika Ramadhani dipersilakan. Karakteristik mencakup berbagai berlipat bentuk yang melingkar yang hasil dari gelincir ya, juga menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam morfologi dari laut lembah lebar antara beda antara 50 sampai 1000. Nah, jadi materi selanjutnya itu ada topografi kedalaman antara, sehingga ini menunjukkan kemiringan kedalaman yang berbeda. Dengan adanya kenampakan pelipatan perbukitan dan bentuk menunjukkan adanya perubahan di dasar laut signifikan, dan lembah tersebut menunjukkan perubahan morfologi, yang lembah menunjukkan kemiringan kedalaman yang berbeda. Adanya penampakan pelipatan perbukitan dan bentuk melingkar diperkirakan sebagai hasil gelinciran. Data batimetri sistematik baru diperoleh dalam survei kelautan Pritegap dan menunjukkan bahwa topografi kedalaman laut di Mentawai mencakup dataran terumbu karang yang dangkal, sehingga yang menunjukkan bahwa dataran ini sedang menunjukkan secara perlahan yang sedang aktif. Lebih jauhnya dari ke utara, di bagian selatan, ke utara Siberut, morfologi dasar laut hingga perubahan signifikan dengan lembah yang berbeda kedalaman 50
hingga 1.100 meter. Secara keseluruhan, topografi kedalaman laut di Mentawai menunjukkan kompleksitas dan memiliki yang unik, mencakup berbagai fitur geologis, potensi risiko seperti tsunami. Pemahaman tentang topografi ini penting untuk perencanaan dan mitigasi risiko, khususnya dalam konteks seismik tsunami yang aktif di wilayah ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cika Ramadhani. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan Faturrahman. Kepada Ihsan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Slide selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai ilustrasi topologi dasar laut Kepulauan Mentawai ini. Yang mana zona kedalaman laut yang dapat diidentifikasi melalui topografi kedalaman laut Mentawai ini antara lainnya, yang pertama zona kedalaman laut 0 sampai 500 meter, yang mana kedalaman laut yang relatif rendah yang mempengaruhi kemiringan dan kedalaman laut sekitar pulau-pulau dan perairan. Yang kedua, zona kedalaman laut 501 sampai 1.500 meter, yang adalah kedalaman laut yang lebih rendah yang mempengaruhi kemiringan dan kedalaman laut sekitar pulau-pulau dan perairan. Yang ketiga, zona kedalaman 1.501 sampai 3.500. Kedalaman laut yang merupakan kedalaman laut yang lebih tinggi yang mempengaruhi kemiringan dan kedalaman laut sekitar pulau-pulau dan perairan. Materi kita yang kedua yaitu sedimen laut Mentawai. Yang mana sedimen laut di Mentawai mencakup berbagai jenis material yang terkumpul di dasar laut sepanjang wilayah ini. Meskipun tidak ada detail spesifik tentang jenis sedimen yang ditemukan di Mentawai, dalam sumber yang diberikan, kita dapat membahas secara umum tentang jenis sedimen yang umumnya ditemukan di wilayah lautan terbuka seperti Mentawai. Sedimen laut di wilayah lautan terbuka seperti di Mentawai biasanya mencakup pasir, yang material yang terbentuk dari proses erosi dan pengurangan ukuran partikel batuan yang lebih besar. Yang kedua, lumpur, material yang terbentuk dari proses erosi dan pengurangan ukuran partikel batuan yang lebih kecil. Lumpur seringkali menjadi sedimen utama di dasar laut. Yang ketiga, kerikil, material yang terbentuk dari proses erosi dan pengurangan ukuran partikel batuan yang sangat kecil. Yang keempat, sedimen organik, termasuk detritus dan materi organik yang terurai dan diangkat oleh air, seperti kayu, daun, dan plankton. Yang kelima, sedimen organik, sedimen-sedimen ini mencakup variasi dalam bentuk dan kedalaman yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aliran air permukaan, kecepatan dan arah aliran, serta kondisi iklim dan geologi. Pemetaan dan analisis sedimen laut di Mentawai dapat memberikan wawasan penting tentang proses geologi yang terjadi di wilayah ini. Sedimen laut Mentawai memiliki kedalaman yang beragam dimulai dari 0 dengan kelipatan 50, yang semakin jauh dari pesisir pantai, maka kedalaman laut akan semakin besar. Terdapat juga sungai bawah laut dengan kedalaman 5 meter dan lebar 100 meter yang terletak di kedalaman 5.000 meter di bawah laut. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ihsan Faturrahman. Terakhir saya akan membacakan hasil kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu adalah kedalaman laut di Mentawai adalah penting dalam mengidentifikasi dan mengeluarkan peringatan dini tsunami, yang merupakan faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya tsunami dan tingkat kerusakan yang memungkinkan.
Kedalaman laut di Mentawai juga mempengaruhi kondisi hidrologi dan sedimentasi sungai Batang Arau yang menyebabkan peningkatan debit maksimum, erosi, dan konsentrasi sedimen di daerah muara sungai Batang Arau. Sedimen laut di Mentawai berpengaruh pada kondisi topografi dasar laut yang mempengaruhi kemiringan dan kedalaman laut, serta menentukan zona gelombang pecah dan arus yang bergerak di sekitar pulau-pulau perairan. Sedimen di Laut Mentawai juga mempengaruhi kondisi ekosistem laut yang mempengaruhi kehidupan biota laut seperti karang. Naiknya suhu laut merupakan faktor utama penyebab pemutihan karang, dan karang juga dapat kembali pulih dengan kondisi normal berupa adaptasi dari karang terhadap suhu hangat perairan tersebut. Baiklah, sekian dari kesimpulan yang dapat kami berikan dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.